Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Florita Safira, biasa dipanggil Nadia, dengan NIM 231104886 dari kelas I 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas mandiri pertemuan 3 tentang etika profesi dalam dunia informatika, berdasarkan kasus Abdul yang sudah diberikan. Dari soal yang pertama, prinsip etika profesi apa yang dilanggar oleh Abdul? Menurut saya, walaupun Abdul tidak melakukan hacking karena dia menggunakan akun dan password yang benar, tapi tetap saja dia melanggar etika profesi. Prinsip yang dilanggar itu adalah yang pertama, privasi. Lalu yang kedua ada tanggung jawab, dan yang ketiga ada integritas. Kenapa? Karena Abdul mengunggah foto pribadi tanpa izin pemilik akun. Jadi, walaupun aksesnya legal, tapi cara penggunaannya tidak benar. Dalam etika itu, yang dilihat bukan cuma cara masuknya, tapi juga bagaimana akses itu digunakan. Lalu, soal yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip etika profesi. Beberapa prinsip etika profesi yang saya pahami, khususnya di bidang IT, itu yang pertama ada integritas. Harus jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Lalu yang kedua ada tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga ada kerahasiaan atau privasi, menjaga data atau informasi pribadi orang lain. Lalu yang keempat ada profesionalisme, bekerja sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dan yang terakhir ada keamanan, tidak merugikan sistem atau orang lain. Jadi, prinsip-prinsip ini penting banget supaya teknologi tidak disalahgunakan. Soal yang ketiga, mengapa prinsip-prinsip tersebut harus dijaga? Menurut saya, prinsip etika ini harus dijaga karena yang pertama, teknologi itu sangat luas dampaknya. Dan juga yang kedua, data sekarang itu sifatnya sensitif. Kalau disalahgunakan bisa merugikan orang lain. Contohnya, kayak kasus Abdul tadi, walaupun kelihatannya sepele, cuma upload foto, tapi bisa merusak privasi dan bahkan reputasi orang lain. Jadi, kalau prinsip etika tidak dijaga, bisa menimbulkan masalah besar, baik secara sosial maupun hukum. Soal yang terakhir yaitu contoh kasus pelanggaran dari setiap prinsip. Nah, untuk masing-masing prinsip dan contohnya, yang pertama ada dari prinsip integritas. Contohnya, programmer mencuri kode orang lain dan mengaku itu hasil karyanya sendiri. Lalu, untuk prinsip yang kedua ada tanggung jawab. Contohnya, IT support membocorkan data user dan tidak mau bertanggung jawab. Lalu, prinsip yang ketiga ada privasi atau kerahasiaan. Contohnya seperti kasus Abdul mengunggah foto pribadi tanpa izin. Lalu, prinsip yang keempat ada profesionalisme. Contohnya, developer membuat aplikasi tapi tidak sesuai standar keamanan. Dan prinsip yang terakhir ada prinsip keamanan. Contohnya, seseorang menyebarkan virus atau malware ke sistem orang lain. Dari contoh-contoh ini, terlihat kalau pelanggaran etika bisa terjadi di berbagai situasi. Kesimpulannya, walaupun secara teknis tidak melanggar, seperti tidak hacking, tapi secara etika tetap bisa salah. Jadi, sebagai mahasiswa informatika, kita harus paham dan menjaga etika dalam menggunakan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.